Perang modern sudah berubah. Tank tidak lagi aman seperti dulu. Drone FPV datang dari segala arah. Tim anti-tank muncul dari balik tembok. Rudal Barat terus masuk ke Ukraina tanpa istirahat. Namun, Rusia tidak goyah, tidak panik, tidak terjebak oleh tekanan dari Ukraina dan sekutunya. Rusia mempelajari pola baru perang ini dengan dingin. Mereka tahu ada ancaman yang membutuhkan jawaban baru, dan jawabannya tidak berbentuk tank, tidak berbentuk IFV, tidak berbentuk APC. Yang turun ke medan perang adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dimiliki NATO, sesuatu yang bahkan membuat analis Barat sulit tidur di awal kemunculannya. Inilah BMPT Terminator, penjaga tank Rusia, pembersih kota yang penuh jebakan, pemburu tim anti-tank Ukraina. Sebuah kendaraan yang hadir bukan karena teori, tetapi karena pengalaman bertempur bertahun-tahun. Dan kini kita masuk lebih dalam. Mengapa Terminator lahir? Mengapa ia diturunkan? Dan mengapa kehadirannya mengguncang strategi Ukraina dan Barat? BMPT bukan tank, bukan IFV, bukan APC. Ia berada di kategori yang tidak dimiliki siapapun. Rusia menciptakannya karena satu alasan jelas. Tank modern terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan sendirian, terlalu vital, terlalu sering disergap oleh tim anti-tank Ukraina yang dipersenjatai senjata Barat. Tank kuat, tapi tank punya batas. Tank tidak bisa menunduk cepat, tidak bisa mengunci lantai atas gedung, tidak bisa bereaksi cepat terhadap ancaman dekat. Terminator menutup semua kelemahan itu. Dua meriam otomatis 30 mm menghujani tembakan tanpa jeda. ATJM menghantam target keras. Senapan mesin membersihkan sudut-sudut gelap. Sensor optik memindai ancaman dari berbagai arah. Desainnya agresif, responsnya cepat. Tugasnya sederhana, melindungi tank Rusia. Menyerang tim anti-tank, membuat Ukraina berpikir dua kali sebelum menekan pelatuk. Dalam pertempuran kota, Terminator menjadi pisau cepat. Sementara tank hanyalah palu besar. Banyak yang bertanya, apakah Rusia benar-benar memakai Terminator di Ukraina? Jawabannya, ya, dan kehadirannya tidak bisa ditutup-tutupi. BMPT muncul pertama kali di Sievierodonetsk, lalu bergerak ke Lysychansk, dua kota yang penuh pertempuran jarak dekat. Dua kota tempat Ukraina mencoba menghentikan tank Rusia dengan taktik Barat. Namun, pola berubah ketika Terminator muncul. Tim anti-tank kehilangan peluang emas. Tank Rusia melaju lebih aman. Serangan balik Ukraina makin sulit. Terminator kemudian muncul di Avdiivka, salah satu titik pertempuran paling brutal. Dipenuhi drone FPV, dipenuhi penyergapan. Tetap saja Terminator bergerak maju, tetap menekan posisi Ukraina. Di Kremina, perannya sama, melindungi tank, membuka jalan, membuat Ukraina kesulitan mencari posisi serang. Dalam beberapa laporan, pasukan Ukraina bahkan menghindari kontak langsung ketika mengetahui Terminator ada di sektor tersebut. Itu bukan kebetulan, itu efek psikologis yang nyata. Benar, Terminator tidak hadir dalam jumlah besar. Rusia tidak menurunkannya dalam ratusan unit, hanya belasan hingga puluhan. Tetapi inilah poinnya. Terminator bukan kendaraan untuk semua front. Ia adalah senjata taktis yang diturunkan hanya di titik paling penting. Titik yang Ukraina ingin kuasai. Titik yang butuh kemampuan bertahan ekstra. Ketika Terminator hadir, dinamika berubah. Tank Rusia maju lebih berani. Infanteri Rusia bergerak lebih cepat. Tim anti-tank Ukraina kehilangan ruang manuver. Dalam perang kota, Terminator menjadi supresor hidup. Ukraina dipaksa tiarap, dipaksa menarik posisi, dipaksa mengubah rencana. Pada operasi malam hari, Terminator makin berbahaya. Sensor malamnya mengunci posisi Ukraina sebelum mereka sempat melihatnya. Terminator tidak ada di semua tempat. Tapi ketika ia ada,
ia mengubah keadaan. Keunggulan Terminator bukan teori. Semua terlihat di lapangan. 2 meriam 30 mm mampu menembus bangunan, menghancurkan kendaraan ringan, menekan infanteri Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan. ATGM-nya menghajar target berat, mengunci target jauh, menghancurkan titik pertahanan yang sulit. Sasis tank membuatnya kuat, jauh lebih tangguh dibanding Marder atau Bradley yang sering terbakar ketika terkena ATGM. Terminator dibuat untuk perang kota, lingkungan paling mematikan, lingkungan yang Ukraina sering kesulitan kuasai. Banyak analis percaya kendaraan seperti ini adalah masa depan operasi lapis baja, dan negara non-barat mulai memperhatikannya. Barat masih skeptis, seperti biasa. Mereka bilang Terminator belum terbukti. Mereka bilang konsepnya aneh. Mereka bilang Rusia sedang bereksperimen. Tetapi sikap mereka berubah. Di balik layar, mereka menganalisis setiap video Terminator, setiap momen kemunculannya, setiap pola pertempuran. Negara non-barat melihatnya berbeda. Iran mempelajarinya. Suriah memperhatikannya. Negara-negara Asia menilai ini sebagai konsep masa depan. Mereka tahu perang kota semakin mendominasi konflik dunia. Dan Terminator cocok untuk itu. Ukraina menyebutnya ancaman taktis, namun faktanya, setiap kali Terminator datang, mereka harus memindah posisi, harus mengubah formasi, harus mencari perlindungan baru. Itu tanda jelas bahwa kendaraan ini bekerja. Terminator adalah bukti bahwa Rusia tidak hanya mengandalkan jumlah. Rusia beradaptasi, Rusia berinovasi, Rusia belajar dari perang nyata, bukan dari dokumen teori. Ia bukan super senjata, ia bukan akhir dari segalanya. Namun, ia adalah jawaban Rusia terhadap ancaman yang diciptakan Ukraina dan sekutunya. Pertanyaannya sederhana, apakah Terminator akan menjadi standar baru dalam perang masa depan? Atau hanya langkah awal menuju generasi kendaraan pendukung yang lebih mematikan? Waktu yang akan menjawab. Dan medan perang Ukraina adalah panggung pertama dari evolusi besar ini. Dunia melihat, Rusia bergerak, dan Terminator sudah menulis babak barunya sendiri.